kepada Pak Samsul. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan melalui chat Zoom dari Bu Irma. Bu Irma, halo, apa mau menanyakan langsung? Bu Irma, halo, saya bacakan aja ya. Untuk Pak Mufid, pertanyaan dari Bu Irma. Langsung aja Bu Unir. Oh, okay. Pada saat akreditasi daring, proses tanya jawab antara asesor dengan pustakawan itu pada saat kapan dan bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah hotel tempat berkumpul asesor ditentukan oleh para asesor atau dari kita? Monggo Pak Mufid. Terima kasih. Jadi terkait dengan hotel itu yang menentukan asesor, karena asesornya kemarin itu kan berada di seputaran Jakarta ya, semua Jakarta dan Bogor, akhirnya ngambil di daerah Bogor ya, daerah Bogor. Mereka yang menentukan asesor itu untuk bisa berkumpul, terus jadi bukan kita, jadi hotelnya ya ada di dekat para asesor. Kemudian kita juga menyarankan kepada asesor juga bahwa yang bisa dibiayai itu hotel itu ya harus disesuaikan dengan SBU gitu. Jadi semuanya berdasarkan SBU yang ada di kita. Maaf, SBU yang ada di sana ya, maksudnya di seputaran sana itu bisa dilihat. Kalau bisa jangan mepet-mepet ya, mungkin dikurangi sedikit di bawahnya gitu biar nanti ini. Dan juga kalau bisa ini dikonsultasikan juga ke keuangan terkait dengan proses pembayarannya dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan kapan pustakawan memberikan jawaban pertanyaan ke asesor itu pada saat ini sebenarnya bukan pustakawannya yang ditanya ya, tetapi penanggung jawab di masing-masing komponen. Jadi ada 6 komponen itu, kemarin ada 3 ruangan break room gitu, di Zoom itu di break room ada 3 dan di setiap room itu ada asesor, kemudian ada pembantu asesor. Nah, sebenarnya break room itu asesor berada di dalam satu ruangan, tapi mereka di Zoom-nya itu berbeda. Jadi asesor satu misalnya nanti membawai 2 komponen, misalnya komponen 1 dan 2. Dan di situ nanti kami sediakan tim untuk menjawab pertanyaan dari asesor untuk mengklarifikasi data, bukti-bukti yang sudah kita setorkan ke asesor itu untuk memverifikasi data-data. Mana yang kira-kira menurut asesor kurang jelas, maka pihak tim itu yang semuanya kemarin ya pustakawan pustakawan yang menjadi tim, termasuk saya juga bagian dari tim itu. Nah, disitulah kemudian proses verifikasi data dilakukan oleh asesor. Jadi cukup lama, kisaran sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah untuk memverifikasi data itu. Menurut saya dalam verifikasi data itu ya tentu masing-masing tim harus benar-benar sudah menyediakan datanya. Jadi kemarin kami sudah sediakan strategi kami dalam mengumpulkan data-data itu semuanya berbasis elektronik. Jadi semua data itu kita scan, kita masukkan dalam satu drive, ya satu drive kita bikin satu drive, ya, Google Drive itu kita tempatkan di situ. Kemudian kita berikan penomoran sesuai dengan nomor instrumen. Jadi misalnya komponen 1, nomor instrumennya 1, foldernya nanti ada namanya di situ, di dalamnya ada deskripsi plus bukti fisik. Jadi ada deskripsinya,
satu file, kemudian ada satu file bukti pendukungnya, bukti fisiknya, yang kita sandingkan di masing-masing komponen dalam bentuk folder-folder. Sehingga ketika proses verifikasi data, tim penyusun akreditasi dengan asesor ketika melakukan verifikasi data, kita mudah, kita tinggal tunjukkan bukti-buktinya. Jadi semuanya kita scan, kita masukkan di dalam satu Google Drive. Itu saya kira itu kami kemarin merasakan itu sangat efektif ya. Jadi semua tim bisa mengakses di situ, sehingga karena kadang-kadang di komponen satu akan terkait dengan komponen 6 misalnya gitu. Jadi nanti bisa membuka gitu. Karena ada komponen-komponen yang berkaitan, sehingga nanti tim itu bisa menunjukkan di bukti fisik yang ada di komponen lain ketika terjadi verifikasi data itu, pada proses verifikasi data. Itu saya kira Bu Irma. Oke Pak Mufid, artinya kita bisa share screen ya ketika ditanya kemudian tidak ada di lampiran atau ada tambahan, kita diizinkan untuk share screen. Ya, kita bisa share screen. Kita langsung bisa tunjukkan. Kemudian kalau minta data secara langsung ya kita kirimkan gitu. Nah, kalau misalnya ada data-data yang kurang ya kita catat dan kita berikan pada saat itu juga, atau pada saat hari kedua kita berikan. Oke, mungkin akan lebih baik kalau misalnya semua komputer yang digunakan oleh teman-teman ini terintegrasi gitu ya. Jadi ada satu drive. Halo, suara saya terdengar? Nggih. Ada satu drive yang bisa dibuka secara bersama-sama oleh semua tim begitu ya, sehingga semua data itu sudah menjadi satu dan bisa diakses kapan saja. Saran yang luar biasa. Terima kasih Pak Mufid. Baik, terima kasih Pak Mufid. Bapak Ibu yang lain, kami persilakan jika masih ada yang ditanyakan atau yang ingin sharing tentang akreditasi ini. Mbak Umi. Pak Kamarudin, silakan Pak. Ya, pertanyaan baik Pak Mufid atau ke Pak Syamsul ya. Ini saya juga Kediri, insya Allah tahun ini mau mengajukan akreditasi ya. Kemarin sudah kita komunikasi dengan LPM dan juga LPM sudah sesuai kewajibannya mereka melakukan audit mutu internal ya. Kemarin juga Perpus komunikasi dan minta di audit internal dulu begitu ya, untuk simulasi awal aja sebenarnya itu untuk akreditasi. Nah, kemarin menggunakan ini Pak Mufid, instrumen yang file yang diberikan di Apis Jatim dulu ya, tahun 2017 katanya ya. Ini juga kan sekarang ada Perka Kepala Perpusnas yang tahun 2018 ya. Perka nomor 10 tahun 2018 itu, apakah ini masih digunakan atau ada informasi terbaru seperti itu mengenai instrumen-instrumen itu yang nantinya supaya apa yang kita persiapkan itu memang sesuai dengan yang nanti real akreditasi, asesmen dari akreditasi itu mungkin kalau ada informasi mengenai instrumen yang dipergunakan gitu Pak Mufid. Terima kasih, itu Mbak Om sementara seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Langsung aja Pak Mufid, monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk akreditasi masih yang
versi yang kedua ya, bukan versi yang pertama kali dulu ya. Yang kedua itu ya 2018 itu yang kita gunakan untuk evaluasi diri secara bersama-sama tahun 2019 ya atau 2018 itu kemarin saya tanyakan kemarin saya mendapatkan kabar dari Pak Sugeng karena ada perpustakaan sekolah ya, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan perguruan tinggi yang mau mengajukan akreditasi yang melalui anggaran APBN itu, Pak Sugeng menyampaikan bahwa instrumen akreditasi yang digunakan tetap yang lama. Yang lama itu artinya ya yang UIN gunakan kemarin gitu. Yang UIN gunakan kemarin. Dan ini memungkinkan menurut informasi dari sebelumnya itu saya mendapatkan informasi dari PLT Direktur Pak Supriyanto, itu memungkinkan tahun 2020 ini akan ada perubahan. Gitu. Menurut saya ini perlu segera dikomunikasikan dengan pihak LAP, Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional, sehingga nanti kita bisa menetapkan instrumen mana yang digunakan. Jangan sampai ada perubahan ya. Kalau ada perubahan itu yang pasti effortnya luar biasa ya. Karena saya yakin semuanya sudah mempersiapkan diri dengan versi yang lama. Ini mudah-mudahan masih tetap yang lama, tapi informasi dari Pak Sugeng masih tetap yang lama. Saya kira gitu Pak. Terima kasih Pak Mukid. Memang informasinya sudah ada beberapa standar baru yang dikeluarkan oleh BSN tentang perpustakaan ini. Ada SNI baru juga. Namun ini belum diimplementasikan dalam instrumen yang baru. Jadi kita masih pakai instrumen yang dari 2018 itu, tapi kemungkinan di akhir tahun ini atau sedang digodok juga untuk penyesuaian standar baru itu pada instrumen akreditasi perpustakaan. Tapi belum final Pak, jadi belum dilakukan. Jadi kalau kita bisa visit di tahun ini, jadi kita masih pakai instrumen yang lama. Saya kira seperti itu. Itu cukup ya Pak. Kemana dia masih ada yang? Sementara itu dulu. Iya, ini masih ada pertanyaan dari Imro'atul. Ya, pada saat akreditasi perpustakaan, apakah ada minimal ideal tenaga pustakawan di perguruan tinggi? Ya, monggo, Pak Mufid. Ya, terkait dengan ideal ya, ideal tenaga pustakawan itu sudah digambarkan di instrumen itu. Jadi ada minimal berapa pustakawannya, misalnya perguruan tinggi itu minimal ada 6. Untuk pustakawan ideal itu minimal ya, kalau bisa ya lebih banyak lagi. Tentu dibedakan antara pustakawan tingkat ahli dan pustakawan tingkat terampil. Kemudian ada tenaga perpustakaan yang bukan pustakawan, itu juga ada di instrumen itu, sehingga kita bisa melihat instrumen itu. Sesungguhnya instrumen yang ada di akreditasi itu adalah instrumen untuk standar mutu ideal sebuah perpustakaan perguruan tinggi minimal ya, minimal itu minimal. Jadi kalau mendapatkan A sesungguhnya kalau memenuhi itu sesungguhnya masih minimal, itu standar minimal. Nah, kalau bisa melebihi dari itu berarti ya, kalau bisa lebih dari itu idealitas perpustakaan perguruan tinggi yang tentu masih minimal ya, yang disebutkan di dalam instrumen akreditasi itu. Itu saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita juga perlu mendengarkan masukan mungkin dari
Pak Faiz, Pak Kardi, tentang adaptasi perpustakaan. Sambil sarapan. Oke, Ah. monggo Pak Faiz. Sarapan buah. Ya, perlu tahu sarapannya Pak Faiz apa hari ini. Enggak, saya tunjukkan ini biar nggak tegang gitu loh. Tegang juga tadi. Sayurannya mana, Pak? Pak Faiz? Sayurannya Iya. mana? Oh, Apa perlu sayurannya dikirim dari nanti Lampung? sore. Nanti. Dari Lampung Oke. dikirim katanya. Itu penggemar apokat itu Bu Khadijah. Iya, betul. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Dilanjut. Advokatnya nunggu dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Aptis Jawa Timur, Pak Mufid, Mbak Umir, dan tim. Juga mungkin saya juga ingin menyapa kawan-kawan senior kita, Pak Bukhari, ada Bu Irma, Pak Usman, Khadijah dari Lampung. Dari Manado. Ya nggak bisa satu-satu ini ya, bisa saya sapa. Oh, Mas Kardi ya, selamat Mas Kardi atas ujian tertutupnya. Sebentar lagi tinggal meresmikan dokternya ini, luar biasa. Topik hari ini saya kira bagus ya, bagus untuk juga tidak hanya membahas hal-hal teknis ya, menurut saya sharing pengalaman seperti yang sudah dilakukan oleh UIN Malang dan UIN 1 Tulungagung itu mungkin juga bisa diperluas refleksinya itu ke dalam poin-poin yang sifatnya mungkin ambigu atau bahkan mungkin bisa bikin blunder. Jadi forum seperti ini juga untuk refleksi bareng sehingga ini tidak hanya bermanfaat untuk bagi yang belum akreditasi atau sedang mempersiapkan akreditasi atau reakreditasi, tetapi juga bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan kajian yang syukur-syukur kalau nanti ditulis bareng-bareng gitu. Jadi poin-poin baku mutu itu ya, baku mutu, standar mutu, dan berikut elemen-elemen di dalamnya itu bagus kalau kemudian juga direfleksi melalui forum seperti ini. Mungkin tidak cukup sekali, mungkin juga ada lanjutan yang kemudian nanti itu bisa menjadi masukan untuk perbaikan instrumen akreditasi mendatang gitu. Syukur-syukur kalau itu nanti benar-benar ini menjadi apa ya, semacam kayak masukan secara resmi dari asosiasi gitu. Nah, kira-kira itu sih kalau tambahan saya, sekedar menambah dari yang technical things tadi ya, yang menurut saya kita jangan menganggap atau menerima instrumen rumusan instrumen akreditasi perpustakaan sebagai sebuah taken for granted gitu, tetapi juga kita harus ikut serta menelaahnya secara kritikal gitu, secara kritis sehingga instrumen itu benar-benar bisa mengukur performa perpustakaan secara kelembagaan itu dan mengukur sesuatu yang signifikan, yang tepat sasaran, bukan sesuatu yang superficial.
Kira-kira gitu. Terima kasih Mbak Umir sudah jamil saya. Dan refleksi ini pernah kita lakukan ya secara informal dulu malam-malam itu. Ya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mufid masukannya. Ya, kegiatan ini tentu tidak berhenti di sini. Kita akan melanjutkan sharing-sharing berikutnya terkait juga bagaimana kita ikut memberikan masukan yang mengevaluasi instrumen-instrumen akreditasi perpustakaan yang telah ada. Kita tahu bahwa instrumen akreditasi perpustakaan nasional ini masih banyak yang bersifat kuantitatif begitu ya. Namun demikian kalau kita melihat bahwa para asesor itu sekarang sudah banyak mereka yang menyadari ataupun ya sudah banyak menyadari bahwa bagaimana pentingnya aspek kualitatif di sini, sehingga kita juga sebagai pengelola perpustakaan juga harus menyiapkan diri dalam dalam penyusunan borang maupun bukti fisik itu juga bisa mengekspor sisi-sisi kualitatif dari pengembangan perpustakaan, karena pasti juga itu akan memberikan penilaian yang lebih ya, diapresiasi oleh asesor sebagai suatu bentuk kelebihan. Nah, di antara upaya itu ada pada komponen ke-6 ya, komponen penguat itu sebenarnya merupakan ruang bagi kita untuk mengeksplorasi pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang atau ciri khas-ciri khas yang ada di perpustakaan kita. Jadi bisa dari ekspor ditambahkan. Kan sebelumnya komponen penguat itu tidak ada di instrumen yang lama ya, jadi itu bisa kita tambahkan keterangan eksplorasi di komponen penguat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang monggo kalau masih ada yang ingin sharing, atau sekarang kita mau dengarkan Pak Kardi dulu ya. Masukan dari Pak Kardi sangat ditunggu teman-teman terkait ini. Pak Kardi, halo. Mic-nya udah dibuka itu Pak Kardi. Live ya? Nggak ada ya? Atau Pak Alwan? Masih sarapan Mbak Kardi. Ya, ada. Ya, silakan. Pak Alwan, ada yang mau di-sharing di sini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Maksudnya kita ketemu lagi. Oke, ini Mbak Umi, kebetulan saya hari Kamis kemarin baru ketemu sama Pak Sugeng sama Bu Yayu. Itu di Surabaya. Kebetulan saya sebenarnya hari Rabu Kamis itu di Surabaya. Nggak mampir ya, curang ya. Iya, ini kebetulan kemarin saya juga sharing ngobrol sama beliaunya. Jadi yang pertama yang kaitannya dengan borang akreditasinya kayaknya masih pakai yang lama, itu yang poin yang pertama. Dan yang kedua itu yang kaitannya dengan APBN yang 200 untuk perpustakaan itu. Kemarin saya kan gini, ternyata itu harus melewati dinas. Jadi semuanya harus mendaftar dari dinas di perpustakaan daerahnya masing-masing. Itu yang pertama. Tapi kemarin saya coba ngobrol sama Bu Yayu, katanya dikirim aja ke saya Pak, itu mungkin nanti mungkin Bu Yayu, mungkin kalau ada teman-teman mau ikut APBN bisa langsung japri sama Bu Yayu atau Pak Sugeng. Dan untuk berikutnya itu yang mungkin yang sangat penting bagi kita, itu di dalam borang itu kan ada isian yang katanya dengan
langganan itu. Jadi langganan jurnal, langganan e-book, dan itu mungkin di antara teman-teman kan banyak yang belum melanggan, terutama di Ponorogo sendiri kan juga tidak melanggan, karena itu juga saya pernah mendapatkan semacam trial itu dari beberapa jurnal itu yang kayak EBSCO dan lain sebagainya itu. Ternyata begitu saya sharing ke dosen-dosen, ternyata nggak ada yang pakai. Jadi akhirnya kan kita nggak berani langganan. Mungkin nanti, dan itu mungkin untuk di sini saya coba, kalau ada teman-teman punya masukan, saran untuk mengisi yang borang tersebut itu gimana. Kemarin saya juga ngobrol sama Pak Khairul, itu juga bingung kaitannya dengan itu. Ya mungkin itu aja Mbak Umi. Nanti. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama bingungnya ya Pak Luan ya. Iya. Sama ini Metro juga ini. Metro juga bingung kemarin. Bu Siti, ayo sering. Yang Metro. Karena gini Mbak Umi. Jadi ya, karena saya kebetulan saya tahun 2000 pernah ke Tulungagung main sharing sama Pak Samsul, itu juga ditanya, masa cuma yang dilanggan cuma sekian itu, cuma berapa exemplar itulah katanya kan gitu. Jadi dan begitu diarahkan ke, kan di Perpusnas sudah ada yang sudah dilanggar Perpusnas itu loh, tapi ternyata kan jawabannya juga mengelak lagi kayaknya itu dari asesornya. Jadi padahal itu kan sudah ada, nggak tahu ini sudah peraturan apa enggak, yang kaitannya dengan setiap perguruan tinggi mending nggak usah langganan jurnal, dilanggankan oleh Perpusnas. Tapi kenyataannya pengalaman dari Tulungagung nggak seperti itu loh. Mungkin Pak Mufid juga punya masukan, punya saran, monggo. Iya, monggo Pak. Ya, terima kasih ya terkait dengan langganan. Jadi gini, seringkali saya sampaikan ke teman-teman ketika saya dimintai untuk sharing ya, itu ada, memang saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faiz, bahwa ada beberapa ya tanda kutip blunder ya gitu terkait dengan instrumen yang ada di akreditasi itu. Ada beberapa instrumen akreditasi itu yang mungkin expired dalam arti redefinisi, perlu ada redefinisi. Salah satunya adalah terkait dengan langganan jurnal. Nah, kita tahu bahwa hari ini sudah dunia open access ya. Nah, di samping itu, semangat langganan jurnal itu apa? Sesungguhnya adalah memberikan akses kepada sivitas akademik. Jadi di situ itu sesungguhnya melanggan, jadi semangat melanggan jurnal itu adalah untuk memberikan akses kepada sumber-sumber ilmiah ya, minta jurnal, buku dan seterusnya. Nah, karena semangatnya itu kita harus kita gegemi ya, bahwa semangat langganan itu adalah memberikan akses, maka definisi itu kita harus rubah gitu. Definisi itu kita harus pahami lebih luas lagi, yaitu memberikan akses seluas-luasnya kepada sivitas akademik. Nah, memberikan akses ini ada banyak cara. Pertama, kita sediakan aksesnya secara luas kepada sivitas akademik itu. Misalnya UIN Malang itu membuat satu tempat namanya e-resources ya. E-resources itu di situ bisa menampung beberapa buku open access, kita masukkan di situ. Nah, kemudian buku-buku yang ditampung di dalam e-resources itu, misalnya buku ataupun beberapa database jurnal yang open access, kita kumpulkan semua di dalam satu tempat, kemudian
akses tempat itu kita berikan kepada mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan. Artinya tujuan utama daripada memberikan melanggan jurnal itu sebenarnya sudah terpenuhi, ya. Jadi menurut saya itu diceritakan saja kalau memang kita tidak melanggan jurnal, tetapi kita sudah menyediakan akses seluas-luasnya kepada mahasiswa atau dosen kita. Caranya apa? Kita membuat satu tempat yang kemudian menampung seluruh akses ke database yang open access, ya. Itu satu menurut saya. Yang kedua itu kita berikan namanya bentuk pelatihan. Jadi misalnya kayak gini, Perpusnas itu sudah melanggan. Lalu kemarin misalnya dari Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa langganan ini adalah untuk semua. Ya, itu kata-kata itu juga harus dikutip, gitu loh, dikutip oleh kita dalam menyusun borang itu, ya, untuk memperkuat bahwa langganan perpustakaan nasional itu juga untuk kita. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa mengakses? Kita berikan pelatihan kepada mahasiswa atau dosen kita untuk mereka menjadi anggota perpustakaan nasional. Kemudian mereka bisa memanfaatkan akses ke langganan yang dilanggan oleh perpustakaan nasional. Memang kalau paradigma asesor itu tentu kan berbeda ya, karena ini sudah kata-kata melanggan jurnal itu sesungguhnya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini ya. Yang sesungguhnya adalah istilahnya adalah memberikan akses ya, memberikan akses. Nah, itu kata-kata melanggan jurnal itu kita perluas yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya, kemudian berdasarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional bahwa itu juga apa yang dilanggan untuk kita itu kita masukkan di dalam deskripsi kita. Saya kira itu untuk ini ya, untuk ya menjawab instrumen terkait dengan melanggan jurnal. Jadi bisa kita itu dan coba hubungi juga. Saya beberapa kali menghubungi para vendor ya, dan hari ini juga Perpustakaan UIN Malang juga akan mendapatkan akses gratis ya, akses gratis untuk dari vendor tertentu. Nah, itu coba kita aktif untuk menanyakan apakah ada trial gitu ya, sehingga nanti pada saat kita mau akreditasi itu kemudian kita minta untuk dibuka. Itu strategi yang lain ya, strategi pragmatis yang lain ya. Tapi sesungguhnya dari sisi pemahaman instrumen itu sesungguhnya tidak relevan dan harus diganti namanya memberikan akses seluas-luasnya. Jadi bukan melanggan gitu. Untuk apa kalau melanggan juga tidak diakses oleh mahasiswa gitu. Saya kira itu. Badir. Terima kasih Pak Mufid. Jadi saya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi terkait redaksi melanggan dalam instrumen itu memang benar bahwa para asesor itu banyak berbeda pendapat tentang ini, masih ada perbedaan pendapat. Namun di situ sebenarnya melanggan itu substansinya adalah bagaimana kita bisa menjamin akses itu secara berkelanjutan kepada pemustaka. Akan dikhawatirkan ketika hanya mengambil akses dari tempat lain, misalnya dari pusat, kemudian pusat tidak melanggar lagi, dan itu tidak bisa dijamin keberlanjutannya. Nah, ini tergantung dari kita, bagaimana kita bisa mempresentasikan, meyakinkan asesor bahwa kita itu memberikan akses secara berkelanjutan kepada pemustaka itu. Jadi sama tadi seperti di pertama Mufid, walaupun melanggan kalau benar tidak dipakai ya sama aja gitu ya. Jadi dari itu, jadi yang dimaksud melanggan di situ ada jaminan akses itu akan tetap berkelanjutan bisa diakses oleh pemustaka.
Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan asesor untuk akses itu bisa dipakai secara lanjut begitu. Ya, Bu Mir nambah ya. Bu Mir. Iya, kemarin saya juga konsultasi dengan Bu Yayu dan Pak Sugeng terkait dengan yang berlangganan. Teman-teman juga berdiskusi dan menanyakan tentang seperti apa yang berlangganan, apakah cukup misalkan jurnal itu bisa diakses setiap kontinu atau ada yang lain. Ternyata Pak Sugeng dan Bu Yayu itu mengatakan bahwa nanti diakreditasi itu kalau bisa dibuktikan dengan tanda bukti kwitansi berlangganan. Nah, itu yang menjadi kebingungan kita. Nah, kalau begitu berarti kita harus berlangganan secara materi juga gitu. Nah, itu kemarin juga sampai saya mengajukan ke pimpinan ke Warek 2, Pak, kalau berlangganan ini diharuskan ada bukti fisik kwitansi berlangganan. Tapi ditanya oleh Pak Warek butuh biaya berapa? Ya kalau seperti yang di Tulungagung nanya berapa Pak? Tentu ya lumayan besar lah istilahnya gitu. Saya sampaikan juga. Iya. Sampai di raker kemarin dikirain ini dikirain bisa nggak berlangganan 3 bulan untuk akreditasi kata Pak Rektor. Itu yang wah kalau kayak gitu saya nggak tahu Pak, biar saya tanya dulu gitu. Mungkin itu yang maulah nyontek kalau boleh. Cuma lanjut. Pengalaman kemarin waktu akreditasi kami pertama ya, waktu itu emang sudah agak lama 6 bulan. Kebetulan asal tidak menanyakan kwitansi berlangganan. Jadi mungkin ya berbeda asesor ya, mungkin kasusnya akan berbeda. Ada yang nggak detail ke sana, mungkin. Nah, awal kita bisa tunjukkan itu, kita tunjukkan dulu aksesnya, keberlanjutannya seperti apa, pemakaiannya dan sebagainya. Nah, jarang sih yang sampai kemudian harus ditunjukkan kwitansi itu. Saya tidak dalam beberapa simulasi juga tidak sampai ke sana. Jadi, tapi strategi-strategi yang seperti disampaikan tadi, mungkin termasuk minta akses, mungkin trial dan sebagainya itu bisa juga dicoba begitu. Bu Khadijah mau menambahkan, monggo. Enggak Mbak, saya tuh dengar itu apa yang namanya kasusnya Pak siapa namanya teman kita yang dari mana Madura itu tadi, kok mirip ya gitu loh. Jadi yang langganan itu kan kemarin juga saya juga udah bilang. Kok lupa nama saya Bu? Pak Hairul tahu. sengaja. Koncone kuliah lali. Ayo. Orang Mas Alwan, maksudku ben ora tegang ngono lho jarene Pak apa namanya Pak Faiz kan jarene ben ora tegang, makanya aku bilang gitu loh. Iya, itu Pak ya benar, itu yang masalah melanggan jurnal itu memang jadi kendala buat kami terutama yang di daerah itu kan. Kemarin juga kan rencananya itu kemarin kan tahun 2020 mau akreditasi, ternyata kita dibuatkan perpustakaan baru dan ini lagi berkemas-kemas menuju perpustakaan baru. Jadi insya Allah nanti sekitar tahun 2002 atau 2003 lah kami juga mau akreditasi. Nah, apakah akreditasi nanti yang daring atau luring kan kami harus siap dua-duanya seperti yang Mbak Umi katakan tadi kan gitu. Nah, itu tadi tips-tips dari Pak Mufid juga lumayan tuh gitu. Kita setidaknya kan bisa berhubungan cari vendor-vendor yang bisa buka gitu kan, buka gitu, pokoknya lobby gitu. Terus ini untuk Pak Samsul Huda, ini yang untuk yang luring Pak Samsul, aku mau nanya nih, perpustakaanku kan masih baru, jadi untuk desain ruangan itu kan masih kosong blong, artinya gimana ya, apakah desain ruangan itu juga mempengaruhi penilaian atau gimana ya, selain juga kita berakrab-akrab ria gitu dengan pimpinan ataupun dengan asesor atau dengan kami-kami yang ada di perpustakaan, atau mungkin juga yang lain bisa membantu gitu. Karena perpustakaan kami itu masih lurus-lurus aja gitu loh.
Itu aja Mbak Umi kayaknya yang saya terima kasih Ibu. Ngasih saran bentar ke Bu Siti Khotijah ya. Kan Monggo, itu monggo, mau Pak. pindahan ya. Ya. Nah, itu mau Ini pindahan. yang barusan pindah ini, Pak. Iya. Monggo. Iya. Ini kalau untuk indikator stop of name di situ kan ada Bu ya. Jadi sampean sekaligus stop of name stop aja of Bu. name. Iya. Iya. Jadi nanti itu kita lakukan. di laporannya bisa tiap tahun itu nanti gitu. Iya, memang gitu aja memang sih. langsung stop of name. Iya, benar. Makasih. Yeah. Barangkali yang lain. Syukur-syukur ada desainer di sini nanti bisa ke Lampung gitu. Desainer khusus perpustakaan gitu. Ya ada tambahan Mbak Umi. Yang Ibu yang kemarin dari Surabaya itu kayaknya tahun ini masih daring, jadi tidak ada yang luring. Jadi semuanya nanti kayaknya masih daring. Tapi ada tapinya. Kemarin kebetulan saya ketemu dari UM yang tahun 2020 kemarin juga melakukan akreditasi yang pertama itu pakai yang daring. Ternyata nanti bulan keberapa itu dari timnya dari Perpusnas termasuk asesornya itu akan datang sana ngecek. Jadi setelah itu checking. Kemarin saya ada checking ya. Iya, checking. Saya kemarin ketemu sama dari UM Malang itu kan, kebetulan ketemu di Surabaya itu saya sharing itu ternyata juga barusan tahun 2020 bulan Oktober kalau nggak salah. Pokoknya barusan dia ikut akreditasi ini dan nanti tahun 2021 bulan apa itu nanti dari tim asesornya akan datang ke sana ngecek. Baik, saya bisa menambahkan untuk ini Pak Alwan. Memang ada mekanisme surveillance ya dari LAPN itu prosesnya setelah akreditasi itu ada proses surveillance, jadi ada pengawasan. Jadi mereka yang perpustakaan yang sudah terakreditasi di tahun berikutnya akan dilakukan surveillance. Itu memang sebagai bentuk monitoring begitu ya. Jadi tidak setelah terakreditasi itu dibiarkan gitu, enggak. Jadi ada proses ini walaupun karena anggaran jadi surveillance ini tidak seluruhnya gitu. Jadi bukan karena dia daring kemudian jadi itu proses memang dilakukan pada semua perpustakaan yang sudah terakreditasi akan ada proses surveillance kayak gitu. Itu kok yang saya dengar. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Khotijah tentang desain interior ya Bu. Mungkin di sini ada yang bisa menjawab, siapa aja monggo, tidak harus narasumber. Pak Samsul, Pak Samsul silakan. Oke, kayaknya tadi pertanyaan juga diarahkan ke saya. Nggih, monggo. Itu terkait dengan kondisi ruang dan yang masih baru itu mungkin Metro mending sudah jadi gedungnya, tapi ketika di Tulungagung itu masih dibangun, masih penancapan pancang itu. Tetapi itu bisa kan kita tunjukkan, kita tunjukkan map dari gambar bangunan itu, Bu. Iya. Ya, dari gambar bangunan kita kan sudah merencanakan ini ruang koleksi, kemudian di sampingnya ada ruang baca, kemudian untuk ruang referensi, kemudian ruang resource. Itu kan ada gambarnya di situ. Kalaupun belum ada, iya, ada gambarnya. Sudah ada. Kalau ini kan udah jadi, maaf. Ini udah jadi Pak Samsul, kita udah proses pindah. Kami itu masih tertolong dengan itu. Kalau kondisi perpustakaan yang ada waktu itu ya ruang-ruang yang itu belum ada, tapi itu sudah diakui alhamdulillahnya itu. Jadi perencanaan nanti gedungnya seperti ini Pak. Jadi ruang-ruangnya seperti ini. Kemudian ruang yang ada di komponen nanti semuanya insya Allah sudah ada. Seperti ini kita tunjukkan gambarnya. Gambar dari rancangan gedung itu. Iya, kalau di IAIN Metro kan emang sudah jadi dan kita sudah proses pindah ini. Cuma ya itu kayaknya interiornya itu masih
ya masih perawan begitu gitu loh, belum disentuh sama sekali gitu. Buat Dinda, bisa saya menambahkan ya? Oh ya, terima kasih. Kalau kami kebetulan Bu Irma kami di Perpustakaan Risa Nampel, kita bekerjasama dengan mahasiswa karena di situ juga ada poin pelibatan mahasiswa ya. Kita kebetulan ada prodi arsitektur, jadi kita bersama dengan prodi arsitektur untuk minta tolong mereka ikut mendesain interior di perpustakaan. Misalnya seperti itu juga bisa Ibu jadi salah satu ini kan tidak masih berjalan. Kebetulan beberapa spot sudut ruang di perpustakaan kami itu didesain oleh mahasiswa arsitektur. Kalau ada jurusannya ya enak Mbak. Ini gitu kan ya? Kemarin itu ada booth kan kayak di rooftop itu kan untuk booth itu ya, untuk booth apa gitu ya di situ kan. Itu kan juga butuh tangan-tangan terampil yang cantik kan gitu. Terus di lantai 1 itu kayaknya seperti, bukan kayaknya, memang di gambarnya itu untuk lobi ya, selain ruang untuk guru besar dan kepala perpustakaan sama ruang tandon, untuk lantai 1 itu ada booth-boothnya juga gitu loh. Kalau saya lihat gitu kan, ada boothnya. Itu kan masih polos gitu loh, belum ada warna sama sekali. Nah itu kan aduh, kataku butuh desain ini. Desainer ini saya bilang. Baik, ini kita bisa mendengarkan juga ada masukan ini yang sudah Tyson, ada Pak Hari Subiatno. Pak Hari? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya Pak Mufid, Pak Samsul. Saya kalau meminjam istilahnya Pak Mufid itu, sesungguhnya adalah akreditasi itu kan meningkatkan mutu dari perpustakaan kita. Minimal mungkin mempertahankannya ya. Masalahnya adalah kita harus bisa mempertahankan itu kurang lebih kan 5 tahun. Bahkan 1 minggu atau 1 bulan itu kita sulit untuk mempertahankan. Karena untuk mencukupinya kadang-kadang kan kita tambah sulam ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang komputer kita harus pinjam ke sana-sini, misalkan kurang apa gitu. Makanya saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Pak Samsul tadi, yang dari Yayan Tulungagung, bahwasanya di, apa tadi itu istilahnya ya, mungkin di persepsi diri apa tadi itu Mbak Wir? Artinya ketika dinilai sendiri itu kan dapat C ya. J, awalnya kan dinilai itu dapat C, kemudian bisa dapat A, itu kan pasti ada strategi-strategi lah. Ini kan temanya sharing ya, barangkali bisa di-sharing Mbak Samsul apa saja mungkin yang dilakukan ketika di awal dapat C kok bisa jadi A, itu apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk menodong ke sana ke sini bisa mencapai A. Pun barangkali seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan baru ya, berarti dari Pak Hari untuk Pak Samsul. Pak Mufid masih mau menambahkan? Tadi ya, kita lihat Tyson. Ya, terima kasih. Jadi mumpung masih belum tenggelam dengan pertanyaan yang lainnya. Iya, monggo. Terkait dengan langganan tadi itu jangan kemudian membuat kita risau ya. Jadi kalau memang nanti kok ternyata asesornya beda pemahaman, itu tidak masalah menurut saya. Ada 105 instrumen yang perlu kita tahu. Ada 105 instrumen yang dinilai. Dan yang terkait dengan langganan itu kalau kita mungkin mendapatkan bukan A misalnya, cuma mungkin B atau C, itu satu instrumen itu hanya tidak ada 1% ya, tidak ada 1 poin. Saya kira kalau kemudian asesornya ternyata berbeda pendapat dengan kita, argumentasi kita, ya tidak masalah gitu, tidak ada masalah. Jadi coba nanti gini, harus dievaluasi ya. Apakah hanya karena tidak ada 1 poin itu kemudian kita harus memaksakan diri melakukan pengadaan jurnal yang begitu besar ya. Bisa jadi mungkin dana itu digunakan untuk pengembangan yang lain.
Ya gitu loh menurut saya. Jadi harus dipikirkan lebih jauh gitu. Jangan kemudian hanya memikirkan instrumennya, tetapi juga kemanfaatannya. Gitu. Padahal misalnya, apakah seberapa besar sih usage atau pemanfaatan terhadap jurnal yang kita langgan? Itu misalnya kayak gitu. Apakah kemudian dana itu kalau dialihkan ke pengembangan yang lain seperti apa? Jadi saya kira kita evaluasi aja dulu yang lain, itu kita anggap bahwa poin itu poin yang bukan mendapatkan angka sempurna, ya. Kalau sudah kita memenuhi target A ya sudah gitu. Itu ada banyak lagi yang perlu kita perhatikan terkait dengan pertanyaan. Karena semua saya kira asesor itu punya pandangan lain dan kita punya pandangan lain. Nah, pandangan kita itu ya harus berbasis pada teori-teori perpustakaan kita gitu. Sehingga pengalaman saya selama 2 kali ini itu tidak pernah namanya ditanya sampai kepada bukti fisik pembelian jurnal gitu ya. Enggak sampai, karena tertutupi dengan semangat kita gitu. Jadi ketika kita mengkomunikasikan dengan asesor itu, kita berikan pemahaman terhadap asesor itu bagaimana pengembangan perpustakaan kita ke depan seperti apa. Sehingga dengan mereka memahami pengembangan perpustakaan kita dari perencanaan awal sampai perencanaan 5 tahun, 20 tahun ke depan, saya kira tidak akan mungkin ya tanya misalnya mana buktinya, kwitansinya gitu. Tidak mungkin. Misalnya kayak gini, kerjasama ya. Kerjasama itu begitu dilihat ya sudah selesai, tapi ujungnya dari kerjasama itu apa? Adalah kemanfaatan kerjasama misalnya. Apa yang diperoleh dari MOU itu? Nah, saya tidak bilang ini sertifikatnya, ini MOU-nya bukan, tapi kami sampaikan kepada asesor, dari MOU ini kami telah melakukan berbagai kegiatan kolaborasi misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu itu sudah melampaui. Jadi melampaui tadi yang disampaikan oleh Mbak Umir, yaitu hal-hal yang sifatnya kuantitatif gitu. Jadi kita berupaya hal-hal yang kuantitatif itu kita kualitatifkan dengan berbagai kegiatan yang lebih bermakna. Saya kira itu hanya satu itu, jangan risau Pak Hairul. Hanya satu ya Pak, tetap maju Pak. Kalau pas benar minta kwitansi pusing saya Pak. Apa? Misalnya kalau artinya Pak ya, itu kan cuma satu instrumen saja. Itu ya, betul. Jadi kita dapat. Pada self assessment itu kan kita bisa melihat jadi poin-poin mana yang sudah bisa dimaksimalkan. Kalau cuma kurang satu langganan tok kan tetap A toh Pak. Kalau cuma nggak usah risau, bingung maksudnya gitu ya. Jadi, kalau yang lain sudah maksimal, Pak Khairul, tinggal satu tak apa-apa. Pak Khairul, nanti kalau ditanya Pak Khairul nanti kalau ditanya kwitansi, wong Win Malang nggak ditanya loh Pak. Oh, pasti gitu ya. Oh ya. Yang dapat aja nggak ditanya gitu ya. Yang dapat aja nggak ditanya, masa saya ditanya. Intinya gini, selama berproses itu ya, pada saat verifikasi itu, kita itu ketawa-ketawa saja itu sama asesor itu. Ya jangan tegang lah gitu ya, kita santai. Tapi kita itu harus menguasai medan ya. Bahkan perpustakaan kita ke depan mau diapakan itu sambil ngobrolin gitu. Nanti lupa juga mungkin. Ya. Oh, jadi harus ada tip and tricks ya Pak Mufid ya. Menurut saya adalah ketika asesor bicara itu kita bicara yang lebih di atasnya gitu. Misalnya pertanyaan instrumen terkait dengan langganan misalnya ya. Langganan gitu ditanya ya, kita sudah saya sampaikan kita di samping langganan itu tapi sebenarnya adalah kami memberikan akses tidak hanya apa yang dilanggan tapi ini kita tunjukkan kemudian program-programnya apa sehingga
mahasiswa itu bisa mengakses ke sumber informasi ilmiah, yaitu kami memiliki program namanya literasi informasi yang dikemas misalnya online research skill, misalnya kayak gitu. Itu sudah menutupi, tidak mungkin akan tanya mana kwitansi, kan gitu kan? Karena substansi dari itu adalah memberikan akses itu. Ada banyak hal misalnya ditanya terkait dengan struktur organisasi misalnya, dan seterusnya itu ya tidak terlalu ini, karena kita akan membincangkan itu, sudah membincangkan di atasnya instrumen itu. Kita bicara ya mimpi-mimpi kita ke depan seperti apa yang kita laksanakan sekarang seperti apa gitu. Saya kira kalau asesor kita ajak bicara begitu nanti memaklumi gitu. Karena sesungguhnya asesor juga memahami bahwa instrumen itu kemarin Pak Supriyanto bilang juga, sesungguhnya instrumen yang ada ini mengakomodasi untuk perpustakaan perguruan tinggi yang memang benar-benar masih tidak seperti perpustakaan yang sedang berkembang di beberapa perpustakaan perguruan tinggi negeri gitu. Jadi untuk mengakomodasi yang masih tahap konvensional gitu kan. Nah, kita ini kan sudah bukan konvensional lagi ya, lebih banyak kepada online ya gitu. Nah, iya, kayak repo kan nggak ada yang punya. Yang kayak perpustakaan nggak punya repo. Nah iya, misalnya gitu kita eksplorasi kan bisa. Kita eksplorasi, ada repositori yang kita bangun, ada kerjasama yang kita bangun. Misalnya kayak gini, kita sudah membangun kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Kadang-kadang asesor juga tidak tahu loh one shot itu. Nah, kita ya bisa jadi loh ya, one shot itu apakah semua asesor paham dengan one shot gitu kan? Itu kan juga kemitraan kita dengan Perpustakaan Nasional. Itu juga salah satu untuk mengakses ya, untuk bisa diakses oleh mahasiswa gitu, untuk memperluas akses. Saya kira banyak hal yang bisa disampaikan pada saat verifikasi data, dan saya yakin tidak akan tanya itu bukti pembayaran dan seterusnya. Oke. Itu yang ditanya cuma Pak Hairul kayaknya. Oke, silakan Pak Samsul. Pak Samsul, nggih, monggo. Oke, terima kasih. Menanggapi apa yang diinginkan oleh Pak Heri ya, tentang triknya tadi, trik pemenuhan yang dari C menjadi B kemudian jadi A. Itu yang pertama setelah kita mengadakan evaluasi diri tadi, Pak. Jadi evaluasi diri hasilnya masih C. Kemudian kita laporkan kepada Pak Warek 1, khususnya kemarin yang kami lakukan ada Pak Warek 1. Kemudian pas saya lapor itu Pak Biro juga pas ada di situ, sehingga mereka berdua ya, kalau mau akreditasi ya nanti kita penuhi kekurangannya tadi. Kekurangan terutama kalau di kami itu kan kekurangan di fasilitas atau sarana prasarana, kemudian yang kedua adalah SDM, kemudian tentang anggaran itu yang utama. Kemudian setelah kami lapor itu tadi Pak Biro menyampaikan bahwa kalau gitu kapan-kapan kita undang bagian Kabak Perencanaan dan Keuangan, Kabak Umum, kemudian PTI, PD, kemudian juga TIPD, Pak, TIPD. Ya. Kemudian juga termasuk SPI. Nah, SPI ini juga kita diundang waktu itu dalam rangka untuk tentang perubahan anggaran supaya nanti ketika akreditasi itu anggaran perpus itu bisa sesuai dengan yang diharapkan komponen atau instrumen apa enggak kan gitu. Setelah
mengadakan, betul itu sudah dilaksanakan, kami diundang, dipertemukan dengan masing-masing unit, kemudian di situ istilahnya sepakatlah semua mendukung, sehingga dari perencanaan itu juga mengadakan revisi anggaran dan sebagainya selama 3 tahun. Jadi membuat RKKL baru. Wah, Kemudian mantap itu Pak, bisa dicontoh itu. Iya, masalahnya ini yang bilang kan Pak Biro dengan Pak Warek satu ini. Bukan dari kepala perpus. Kalau kepala perpusnya nanti tidak dianggap itu. Kemudian kebetulan untuk sarpras, fasilitas seperti komputer dan lain sebagainya, dan kebetulan waktu itu kan kami kalau dihitung itu komputer kan masih sangat kurang, dalam artian terutama untuk layanan e-resource itu kan belum ada komputernya sama sekali. Nah waktu itu di Kabak Umum masih ada apa istilahnya itu tandon komputer yang belum dilaksanakan, yang belum dimanfaatkan selama sebanyak 30, langsung kami angkut itu, langsung diberikan. Jadi kalau kita minta sendiri enggak dikasih-kasih, akhirnya kan dengan cara itu menjadi ya wis pakai sana kan gitu, seperti TV dan lain sebagainya, itu semuanya ya berkat koordinasi dengan Pak Biro dan Warek satu itu tadi. Kemudian masalah terkait dengan teknis yang lain dari pelaksanaan koordinasi itu, saya sangat merasakan bahwa sebenarnya mereka itu mendukung dengan keperluan perpus yang sangat kurang itu, atau hanya takut dengan karena itu perintah Pak Biro dan Pak Warek, kami juga kurang tahu hasilnya. Yang terpenting kita terpenuhi kan gitu targetnya, dan targetnya kita terpenuhi. Sehingga kemudian di waktu akhir ketika simulasi itu masih mendapatkan B dengan fasilitas yang sudah diberikan itu, tinggal itu menjadi A itu hanya karena kita memang di gedung yang baru luasnya itu memang sangat kurang kan gitu. Di gedung yang lama maksud saya. Kemudian seperti yang saya sampaikan ke Bu Khotijah tadi, bahwa kita tunjukkan ini perencanaan kami sudah seperti ini, gedungnya sudah sekarang juga masih dalam proses pembangunan, gambarnya ini, anggaran gedung sekian, ini mungkin itu yang menjadikan A. Tapi kalau secara persis itu masih B sebenarnya. Itu. Jadi itulah pengalaman Pak, pengalaman dari kami. Jadi yang terpenting itu memang koordinasi ya, koordinasi dengan para pimpinan dan unit-unit yang ada. Kalau SDM-nya itu ya karena kekurangan itu langsung dibuatkan ya istilahnya walaupun tidak asli itu ya dibuatkan bukti SK bahwa pegawai ini walaupun masih honorer itu ya di perpus gitu. Jadi ya, hanya SK-nya saja dipenuhi, tapi orangnya tetap di tempat kerja masing-masing kan gitu. Jadi aku tak ini ya, mumpung juga apa namanya yang ditanyakan Pak Supriyanto juga sama seperti apa yang saya ingin tanyakan. Kemarin kan waktu ada pendampingan kan rencana 2020 mau akreditasi, ternyata kan gagal. Itu kan kami sebelumnya juga meminta apa sih namanya pendamping ya akreditasi ya, itu kan yang apa real yang ada itu kan nilainya hanya dapat 69. Ya, 69 kan berarti itu dapat C ya Pak ya, kalau baru 69. Nah, itu kan di instrumen-instrumen itu kan banyak, tertera yang seperti yang dibilang Pak Mufid ada 100 berapa itu tadi, kan ada beberapa yang tidak bisa kami penuhi. Nah, itu bisa kita apa yang nggak ada terus
bisa kita adakan itu tuh kita harus bawa ke Warek 1 gitu. Pak, kita ini punyanya cuma ini loh Pak. Kayaknya ini bisa yang dipenuhi di sini gitu ya Pak ya. Mungkin caranya seperti itu atau gimana ya? Atau ngundang gitu atau gimana. Jadi instrumen yang ada yang sudah kita isi tadi itu diberitahukan gitu loh, maksudnya ditunjukkan gitu. Apa begitu triknya atau gimana? Iya Bu. Kami tunjukkan seperti itu. Jadi dari evaluasi diri. Dari evaluasi diri itu kami koordinasikan, kami laporkan ke Pak Warek 1. Nah di situ ditanyakan, Pak Warek 1 menanyakan bagian yang mana yang kurang. Akhirnya itu kesempatan saya tunjukkan. Itu. Bagian ini Pak, ini. Oh iya, oke. Betul Ibu. Jadi sebelum kita mengadakan rapat dengan pimpinan atau bertemu dengan pimpinan, kita sudah melakukan evaluasi diri, sudah melakukan assessment itu, dan kita tandai poin-poin. Kalau banyak ya, kita pilih poin-poin itu yang sekiranya bisa disupport oleh pimpinan itu yang mana jadi sudah dirangkum lah. Gitu. Dikasih tanda merah ya. Iya. Tanda merah lah. Bukan merah Bu, kalau merah enggak ditambah hijau. Hijau ya, sekarang ya. Bukan tanda merah lagi ya, tanda hijau. Apa namanya hasil evaluasi dari assessment. Udah ya. Ya kami bisa nimbrung Bu Umir. Oke, monggo silakan. Ya, sekedar sharing saja. Kebetulan kita juga mau submit untuk akreditasi beberapa bulan ke depan. Yang kita lakukan sampai saat ini Bu, audiensi dengan pimpinan tentu, dan kita mengundang seluruh pimpinan, mulai rektor sampai kabak umum, perencanaan, kepegawaian, Warek 1, 2, 3, dan semua yang terkait. Nah, kemudian kita presentasi dari seluruh komponen borang yang sudah kita lakukan, itu capaiannya berapa, kita sampaikan, karena tidak semua pimpinan tahu komponen-komponen yang ada di perpustakaan seperti apa, karena kan biasanya yang sering didatangi oleh pimpinan adalah akreditasi prodi. Nah, sebenarnya kita juga tidak jauh beda. Nah, dengan presentasi apa yang sudah kita capai, kemudian kita sampaikan seperti yang tadi Mbak Umir sampaikan, bahwa kekurangan kita itu seperti ini, dan seterusnya. Kemudian standar yang harus dicapai untuk mendapatkan nilai yang maksimal atau untuk bisa mendapatkan A seperti apa. Nah, itu kita sampaikan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kalau ini melibatkan seluruh pimpinan, pasti ceritanya panjang ya. Jadi seluruh pimpinan akan memberikan komentar. Nah, secara teknis kita langkah berikutnya adalah langsung berbicara dengan Pak Biro dan terkait pihak-pihak yang terkait secara langsung. Karena Pak Rektor sudah support sepenuhnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin berikutnya apa yang sudah seperti Pak Samsul tadi utarakan, karena kita masih sedang berproses untuk seperti itu. Jadi memang intens untuk berkomunikasi dengan pimpinan itu menjadi catatan utama. Jadi seperti saat ini untuk pengadaan barang kan sangat tidak mungkin ketika kita mau akreditasi. Jadi bagaimana supaya bisa melengkapi seluruh komponen-komponen baik sarana prasarana dan seterusnya, ya kita sampaikan secara detail. Nah, ini terkait dengan misalnya apakah dengan perencanaan, apakah dengan keuangan dan seterusnya, apa yang tadi sudah disampaikan Bu Umir itu yang dilakukan. Jadi poin-poinnya detail sekali. Ini nanti hubungannya dengan perencanaan. Nah, ini kita sampaikan ke Pak Biro nanti secara teknis dan melibatkan LPM. Karena kita dalam membuat borang itu juga mendapat pendampingan dari LPM seperti prodi-prodi. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini Pak Kardi apa sudah bisa connect untuk Pak Kardi? Halo. Ada catatan dari Pak Kardi mengusulkan bagaimana kalau Abdis Jatim melakukan pendampingan atau advokasi untuk persiapan akreditasi PT KIT Jatim. Ya, ini masuk program saya Bu Imi ya. Pak Khairul. Iya, kebetulan ini kan memang program dari
organisasi dan advokasi terkait dengan persiapan PTKIN Jatim untuk akreditasi. Sesuai dengan rapat kemarin tentang program kerja, diharapkan PTKIN itu nilainya A semua gitu. Diharapkan, amin. Dan mungkin begini, terkait dengan akreditasi untuk yang PTKIN Jawa Timur ini, baik yang mau akreditasi dan yang mau reakreditasi mungkin bisa pendataan dan kapan yang akan dilaksanakan. Contoh misalkan untuk kami YIN Madura rencana 2020 dan juga YIN Kediri. Sekarang itu 2021. Sekarang 2021. Maaf. 21. Keroyok enggak? Keroyok kok. Ngopi serul. Yang 2021 mungkin saya dan yang pasti juga YIN Kediri. Untuk yang Ponorogo gitu, terus Win sudah nampil juga, sehingga kita mungkin saya punya angan-angan untuk seperti kemarin komunikasi dengan ketua, dan itu secara kita ada pendampingan baik itu tiap bulan atau sebulan 2 kali kita akan membahas misalkan per komponen, misalkan komponen koleksi kita bahas untuk pertemuan sharing-sharing seperti ini. Jadi mungkin butuh persetujuan dari ketua juga sih sebenarnya terkait dengan pendampingan advokasi persiapan akreditasi PTKIN Jawa Timur. Mungkin mohon arahannya kepada sekretaris dan juga ketua. Terima kasih. Ya baik. Untuk ini nanti mungkin kita ada rapat sendiri untuk pengurus membahas tentang program ini ya Pak Hairul ya. Ini apa sekiranya Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan atau kita Bu Irma? Ada Mbak. Raisen. Ada Mbak. Mbak. Bu Irma. Monggo Bu Irma. Oh, Irma. Halo? Bu Khadijah ya? Bu Irma. Bu Irma? Halo? Sebentar. Bu Irma Raisen ya? Halo? Sudah Mbak Umir tadi itu kayaknya sudah. belum selesai Raisen. Sudah ya. Aku aja Mbak Umir. Bu Khadijah monggo. Oke. Enggak sih, enggak banyak kok. Kalau misalnya ada yang begini-begini, boleh nimbrung enggak itu yang khususnya IAIN Metro biar banyak belajar gitu loh dari sini gitu. Tadi saya dapat ini dari Pak Aguswan justru. Pak Aguswan. Itu kan Bu, ini ada ini langsung japri beliau dari LPM gitu. Oh ya, dari LPM terus saya langsung nimbrung itu tadi. Mbok saya nanti dijawil-jawil ya, saya tak belajar banyak dari sini. Bu, siap. Ya, masalahnya Metro itu ndolonnya masih gede banget ya. Ya wis gitu aja Mbak sepertinya. Sebenarnya tentu kita tujuannya adalah sharing seluas-luasnya ya sebenarnya, teman. Yang mungkin ada beberapa hal yang perlu dibahas di internal, termasuk tadi kesepakatan program dan sebagainya. Mungkin nanti ada rapat lanjutan gitu ya Pak Mufid ya. Saya kira untuk acara kita hari ini kita bisa cukupkan sekian ya Pak ya. Sudah melebihi waktu yang kita ini. Mungkin untuk closing statement apa Pak Mufid ada mau menutup atau Pak Faiz monggo. Oh ya Mbak Umi, jangan lupa Mbak itu yang PowerPoint-nya Pak Mufid tadi kan kata Pak siapa yang dari Kediri? Aduh. Sudah. Pak, ya. Sudah di-share Bu. Sudah di-chat Bu. Pakai HP. Ya saya pakai HP. Oh enggak bisa ya? Ya nanti. Ya, saya pakai. Japri aja, saya japri. Udah share ya. Nanti inje. Pak. Ya, inje. Pak matur nuwun sangat. Terima kasih Bu. Mungkin ada positif. Ya, mungkin saya selaku Apis Jatim mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah tidak hanya
dari anggota APIS Jatim ya, tetapi juga di luar Jatim ini. Padahal memang sengaja hanya ya koordinasi sharing bersama di lingkungan APIS, dan ini ternyata ada dari luar APIS Jatim juga. Ini mudah-mudahan nanti saya pikir mungkin sekalian nanti kalau ada kegiatan lagi mungkin tidak hanya untuk APIS tapi bisa diperluas ya seperti webinar-webinar yang lain, yaitu secara nasional sekalian menurut saya, sehingga nanti bisa sharing bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak Komar yang menyediakan Zoom. Nah ini kalau tanpa kehadiran Pak Komar ini ini juga tidak bisa terlaksana. Terima kasih. APTIS masih anggarannya masih kecil ya, jadi tidak sempat atau tidak mungkin untuk melanggan Zoom tersendiri. Dan bagi anggota yang lain yang belum memenuhi kewajibannya, monggo bisa ke Bu siapa yang Jember, Bu Tuti ya, Mbak Tuti ya, terkait dengan iuran keanggotaan itu yang mungkin yang belum ini terkait dengan administrasi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan bisa sharing dengan teman-teman, dan mudah-mudahan sharing hari ini ya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan saya harapkan untuk program-program yang lain juga bisa menyusul ya, tidak hanya dari SDM maupun dari SDM dan penguatan organisasi dan advokasi, tetapi juga dari publikasi dan lain-lain termasuk IT bisa melaksanakan program-program ini secara daring. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, dan dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di sini, luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, juga bagi PT KIN. Terus maju perpustakaan PT KIN. Saya sebagai moderator mohon maaf banyak sekali kekurangan di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.